Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah masuk ke video kali ini. Materi kita sekarang kita sampai ke penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Kali ini Pak Pras akan menjelaskan suatu contoh soal mengenai penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kalian perhatikan video kali ini dengan baik-baik ya. Misalkan Pak Pras buat contoh soal seperti ini. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak berikut ini. Nilai mutlak dari 2x dikurangi 6 dikurangi 1 lebih dari 5. Nah, pada soal pertidaksamaan tersebut yang di dalam tanda nilai mutlak itu adalah 2x dikurangi 6. Oleh karena itu kalian perhatikan nilai mutlak 2x dikurangi 6. Kali ini kita akan menyelesaikan pertidaksamaan tersebut dengan menggunakan definisi. Sesuai definisi, yang pertama, jika 2x dikurangi 6 lebih dari atau sama dengan 0, maka nilai mutlak 2x dikurangi 6 tetap sama dengan 2x dikurangi 6. Kemudian jika 2x dikurangi 6 kurang dari 0, maka nilai mutlak 2x dikurangi 6 sama dengan negatif 2x dikurangi 6 atau kita kalikan dengan min. Kemudian perhatikan bagian yang atas, jika 2x dikurangi 6 lebih dari atau sama dengan 0. Kita lanjutkan bagian ini menjadi 2x lebih dari atau sama dengan 6. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 2 menjadi x lebih dari atau sama dengan 3. Kemudian untuk bagian bawah yang jika 2x dikurangi 6 kurang dari 0. Kemudian kita lanjutkan menjadi 2x kurang dari 6. Ini diperoleh dari min 6-nya, kita pindah ke ruas sebelah kanan. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 2, diperoleh x kurang dari 3. Kemudian untuk yang bagian untuk yang nilai mutlaknya kita lanjutkan, kita buka kurungnya, negatif 2x dikurangi 6 menjadi min 2x ditambah 6. Kemudian kita buat garis bilangannya dan bagian tadi kita simpulkan bahwa jika x lebih dari atau sama dengan 3, nilai mutlak 2x dikurangi 6 sama dengan 2x dikurangi 6. Tetap ya. Kemudian jika x kurang dari 3, maka nilai mutlak 2x dikurangi 6 sama dengan negatif 2x ditambah 6. Kemudian kita interpretasikan atau kita nyatakan pada garis bilangan. Garis bilangan ini kita bagi menjadi dua bagian sesuai penjabaran dari definisi yang sudah kita kerjakan tadi, yaitu untuk x kurang dari 3 dan x lebih dari atau sama dengan 3. Berarti batasnya adalah 3. Lagi soalnya untuk bagian kiri atau untuk bagian x kurang dari 3 dan bagian kanan x lebih dari atau sama dengan 3. Kita tulis kembali masing-masing soalnya nilai mutlak 2x dikurangi 6 dikurangi 1 lebih dari 5. Kemudian perhatikan, jika x kurang dari 3, itu kan nilai mutlak 2x dikurangi 6 sama dengan negatif 2x ditambah 6. Sehingga pertidaksamaan itu dapat kita lanjutkan menjadi negatif 2x ditambah 6 dikurangi 1 lebih dari 5. Ingat ya, untuk bagian ini nilai mutlak 2x dikurangi 6 itu sama dengan negatif 2x ditambah 6. Nah, untuk x kurang dari 3, nilai mutlak 2x dikurangi 6 itu berubah menjadi negatif 2x ditambah 6. Kemudian kita lanjutkan pertidaksamaan untuk bagian x kurang dari 3 ini menjadi negatif 2x ditambah 5 lebih dari 5. Kita lanjutkan sehingga diperoleh negatif 2x lebih dari 0. Kemudian
kedua ruas kita bagi dengan negatif 2. Karena kita membagi pertidaksamaan ini dengan suatu bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya pun juga berubah. Sehingga diperolehlah X kurang dari 0. Selanjutnya, sekarang kita arsir untuk daerah X kurang dari 3. Kalian perhatikan, ini adalah daerah X kurang dari 3. Daerahnya, sekarang kalian perhatikan hasil dari daerah ini atau hasil dari daerah X kurang dari 3. Kita peroleh hasilnya adalah X kurang dari 0. Kita buat daerah arsirannya juga. Seperti yang kalian lihat pada layar. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita ambil irisannya, sehingga pada bagian ini atau pada interval X kurang dari 3, himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X kurang dari 0 dan X anggota bilangan real. Oke, begitu. Sekarang daerah yang sebelah kanan atau untuk X lebih dari atau sama dengan 3. Kalian perhatikan sesuai definisi, jika X lebih dari atau sama dengan 3, maka nilai mutlak 2X dikurangi 6 sama dengan 2X dikurangi 6. Kita lanjutkan pertidakssamaan pada daerah yang sebelah kanan ini menjadi 2X dikurangi 6 dikurangi 1 lebih dari 5. Sehingga diperoleh 2X dikurangi 7 lebih dari 5. Kemudian negatif 7 kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi 2X lebih dari 5 ditambah 7 sehingga diperoleh 2X lebih dari 12. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 2. Karena kita bagi dengan 2 dan 2 itu adalah bilangan positif, maka tanda pertidaksamaannya tetap atau tidak berubah sehingga diperoleh X lebih dari 6. Kemudian kita buat arsirannya untuk X lebih dari atau sama dengan 3. Jadi langkahnya kita arsir dulu untuk daerah yang kedua ini. Hasilnya itu kan adalah X lebih dari 5, X lebih dari 6. Sehingga kita buat daerah arsirannya untuk X lebih dari 6. Nah, seperti kalian lihat yang tergambar pada layar, maka yang kita ambil adalah atau yang merupakan irisan dari dua arsiran tersebut, sehingga diperolehlah untuk daerah ini himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih dari 6 dan X anggota bilangan real. Nah, sehingga jika kita gabung dari dua himpunan penyelesaian untuk masing-masing daerah, kita mendapatkan himpunan penyelesaian dari soal pertidaksamaan tersebut. Caranya dengan menggabungkan kedua penyelesaian tersebut. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaian dari himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2X dikurangi 6 dikurangi 1 lebih dari 5 adalah X di mana X kurang dari 0 atau X lebih dari 6 dengan X anggota bilangan real. Inilah penyelesaian dari soal pertidaksamaan tersebut. Nah, seperti ini kesimpulannya. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 2X dikurangi 6 dikurangi 1 lebih dari 5 adalah X di mana X kurang dari 0 atau X lebih dari 6 dan X anggota bilangan real. Ya, terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran untuk hari ini. Selamat belajar dan melanjutkan dengan mencoba untuk mengerjakan latihan soal. Semoga kalian dapat lebih memahami materi hari ini, yaitu berkaitan dengan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.